Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata pelajaran administrasi umum. Di kelompok ini ada anggota Rika Rahayu, saya sendiri, Rizka Amanda, Rizka Sucita, Rizvanka Audia, Saida Al-Maharani, dan Sharon. Di sini kami ingin mempresentasikan atau menjelaskan mengenai macam-macam struktur organisasi. Organisasi lini. Organisasi garis atau lini adalah suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari kepemimpinan terhadap bawahannya. Bentuk lini juga disebut bentuk lurus atau bentuk jalur. Bentuk ini merupakan bentuk yang dianggap paling tua dan digunakan secara luas pada masa perkembangan industri pertama. Organisasi lini ini diciptakan oleh Henry Fayol. Ciri-ciri dari organisasi lini ini yang pertama, hubungan antara pimpinan dan bawahan masih bersifat langsung melalui satu garis wewenang. 2. Tiap top manajer di bawahnya hanya sebagai pelaksana. 3. Jumlah karyawannya sedikit. 4. Sarana dan alatnya terbatas. 5. Bentuk lini pada perusahaan perseorangan, pemilik perusahaan adalah sebagai top manager, dan yang terakhir, organisasinya kecil. Keuntungan dari struktur organisasi lini. Yang pertama, atasan dan bawahan dihubungkan dengan satu garis komando. Yang kedua, rasa solidaritas dan spontanitas seluruh anggota organisasi besar. Yang ketiga, proses decision making berjalan cepat. Keburukan dari struktur organisasi lini adalah yang pertama, adanya tendensi gaya kepemimpinan otokratis. Yang kedua, pengembangan kreativitas karyawan menjadi terhambat. Yang terakhir, tujuan top manajer sering tidak bisa dibedakan dengan tujuan organisasi. Berikut merupakan contoh dari struktur organisasi lini. 2. Organisasi lini dan staf. Organisasi lini dan staf adalah kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Pelimpahan wewenang dalam organisasi ini berlangsung secara vertikal dari seorang atasan, pimpinan hingga pimpinan di bawahnya untuk membantu kelancaran dalam mengelola organisasi tersebut. Seorang pimpinan mendapatkan bantuan dari para staf di bawahnya. Tugas para staf di sini adalah untuk memberikan pemikiran, nasihat atau saran-saran. Data, informasi, dan pelayanan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan suatu keputusan atau kebijaksanaan. Pada struktur organisasi ini, hubungan antara atasan
dengan bawahan tidak secara langsung. Dari 1. Hubungan atasan dan bawahan tidak seluruhnya secara langsung. 2. Karyawan banyak. 3. Organisasi besar. 4. Ada 2 kelompok kerja dalam organisasi sehingga ditetapkan adanya spesialisasi. 6. Personil staf. Keuntungan dari struktur organisasi ini adalah 1. Ada pembagian tugas yang jelas. 2. Kerjasama dan koordinir dapat dilaksanakan dengan jelas. 3. Pengembangan bakat segenap anggota organisasi terjamin. Keburukan dari struktur organisasi ini adalah 1. Tugas pokok orang-orang sering dinomorduakan. 2. Proses decision makin berliku-liku. 3. Jika pertambangan tidak terkontrol, maka sering menimbulkan nepotisme, Organisasi fungsional. Organisasi fungsional diciptakan oleh Frederick Winslow Taylor, yaitu suatu bentuk organisasi di mana kekuasaan pimpinan dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin satuan di bawahnya dalam satuan bidang pekerjaan tertentu. Struktur ini berawal dari konsep adanya pimpinan yang tidak mempunyai bawahan yang jelas dan setiap atasan punya wewenang memberi perintah kepada setiap bawahan, sepanjang ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut. Ciri-ciri organisasi ini adalah 1. Organisasi kecil. 2. Di dalamnya terdapat kelompok-kelompok staf ahli.
3. Spesialisasi dalam pelaksanaan tugas. 4. Target yang hendak dicapai jelas dan pasti. 5. Pengawasan dilakukan secara ketat. Keuntungan dari struktur organisasi ini adalah 1. Program terarah, jelas dan cepat. 2. Anggaran, personalia, dan sarana tepat dan sesuai. 3. Kenaikan pangkat pejabat fungsional cepat. Keburukan dari struktur organisasi ini adalah 1. Pejabat fungsional bingung dalam mengikuti prosedur administrasi. 2. Pangkat pejabat fungsional lebih tinggi dibandingkan kepala unit sehingga inspeksi sulit dilaksanakan. 3. Inisiatif perseorangan sangat dibatasi. Di samping ini ada gambar struktur organisasi fungsional, bisa dilihat ya. Organisasi lini dan fungsional adalah organisasi yang masing-masing anggota mempunyai wewenang yang sama dan pimpinannya kolektif. Organisasi komite lebih mengutamakan pimpinan, artinya dalam organisasi ini terdapat pimpinan kolektif, presidium, plural, eksekutif, dan komite. Ini bersifat manajerial. Komite dapat juga bersifat formal atau informal. Komite-komite itu dapat dibentuk sebagai suatu bagian dari struktur organisasi formal dengan tugas-tugas dan wewenang yang dibagi-bagi secara khusus. Ciri-cirinya adalah 1. Tidak tampak adanya pembedaan tugas pokok dan bantuan. 2. Spesialisasi secara praktis pada pejabat fungsional. 3. Pembagian kerja dan wewenang tidak membedakan perbedaan tingkat eselon. 4. Tugas pimpinan dilaksanakan secara kolektif. 5. Struktur organisasi secara relatif tidak. Keuntungan dari organisasi ini adalah 1. Solidaritas tinggi. 2. Disiplin tinggi. 3. Produktivitas tinggi karena spesialisasi dilaksanakan maksimum. Keburukan dari struktur organisasi ini adalah 1. Kurang fleksibel dan tour of duty. 2. Spesialisasi memberikan kejenuhan. 3. Proses pengambilan keputusan agak lambat karena harus dibicarakan terlebih dahulu dengan anggota organisasi. Di sebelah ini adalah gambar contoh struktur organisasi ini dan fungsional. 5. Organisasi matrik. Organisasi matrik disebut juga sebagai organisasi manajemen proyek, yaitu organisasi di mana penggunaan struktur organisasi menunjukkan di mana para spesialisasi yang mempunyai keterampilan di masing-masing bagian dari kegiatan perusahaan dikumpulkan lagi menjadi satu untuk mengerjakan suatu proyek yang harus diselesaikan. Organisasi matrik digunakan berdasarkan struktur organisasi, staf dan lini, khususnya di bidang penelitian dan pengembangan. Organisasi matrik akan menghasilkan wewenang ganda, di mana wewenang horizontal diterima manajer proyek, sedangkan wewenang fungsionalnya yaitu sesuai dengan keahliannya dan tetap akan melekat sampai proyek selesai. Karena memang terlihat dalam struktur formalnya. Sebagai akibat, anggota organisasi matrik mempunyai 2 wewenang. Hal ini berarti bahwa dalam melaksanakan kegiatan, para anggota juga harus melaporkan kepada 2 atasan untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul. Biasanya manajer proyek diberi jaminan untuk melaksanakan wewenang dalam memberikan perintah, di mana manajer proyek tersebut akan langsung lapor kepada manajer puncak. Keuntungan dari struktur organisasi ini adalah pada fleksibilitas dan kemampuannya dalam memperhatikan masalah-masalah yang khusus maupun persoalan teknis yang unik, serta melaksanakan kegiatan organisasi matrik tidak mengganggu struktur organisasi yang ada. Keburukan dari struktur organisasi ini adalah manajer proyek tak bisa mengkoordinir berbagai bagian yang berbeda hingga menghadapi kesulitan dalam mengembangkan tim yang terpadu dikarenakan penyimpanan pelaksanaan perintah untuk masing-masing individu. Untuk mengatasi kesulitan yang mungkin timbul, maka manajer proyek biasanya diberi wewenang khusus yang penting, misalnya dalam menentukan gaji, mempromosikan atau melakukan personalia.
Organisasi komite. Organisasi komite adalah organisasi di mana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok pejabat yang berupa komite atau dewan atau board dengan pluralistik manajemen organisasi komite yang terdiri dari satu eksekutif komite atau pimpinan komite yaitu para anggotanya mempunyai wewenang ini. Dua, staf komite yaitu orang-orang yang hanya mempunyai wewenang staf. Lalu keuntungan dari struktur organisasi ini adalah satu, pelaksanaan decision semakin berlangsung baik karena terjadi musyawarah dengan pemegang saham maupun dewan. Dua, kepemimpinan yang bersifat autokratis sangat kecil. Tiga, dengan adanya tour of duty, maka pengembangan karir terjamin. Lalu keburukan dari struktur organisasi ini adalah satu, proses decision makin sangat lambat. Dua, biaya operasional rutin secara tinggi. Tiga, kalau ada masalah sering terjadi penghindaran siapa yang bertanggung jawab.